Selamat pagi anak-anak semua, siswa kelas 9. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari anak-anak, kita akan mendalami pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Judulnya Beriman Kristiani. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi saya sapa dengan menggunakan salam Tarakanita bersama Pak Kus pada pagi hari ini. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes! Baik, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bersama Rumah Ilmu kita akan belajar agama dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas hari baru, hari yang cerah. Kami dapat memaknai dengan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Terangilah hati dan budi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari pada hari ini tentang materi beriman Kristiani, kami sungguh dapat menghayati dan mengamalkan, mempraktekkan ajaran iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu sangat kami harapkan. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, seperti kita belajar pada pagi hari ini tentang beriman Kristiani. Sudah siap? Alat tulis kalian jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting pada pembelajaran kali ini. Seperti kita ketahui bahwa beriman Kristiani masih dalam KD 3.2, yaitu memahami praktek hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. Nah, itu ada slide, ada dua pilihan sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh orang Kristiani yang mengamalkan, yang mempraktekkan hidup, atau I don't care. Nah, atau seperti Bunda Teresa, dengan imannya kepada Yesus Kristus, menyapa orang-orang yang menderita, yang miskin. Nah, sekarang Pak Gus mau menyampaikan indikator pencapaian kompetensi kita yang kita dalami melalui pembelajaran jarak jauh hari ini. Apa? Yang pertama, menjelaskan makna beriman Kristiani. Yang kedua, menjelaskan 4 alasan bahwa Yesus sumber iman Kristiani. Yang ketiga, belajar dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang sikap beriman Kristiani. Yang keempat, Pak Gus mengajak kalian menemukan makna dari Lumen Gentium artikel 14 tentang umat beriman Katolik. Yang kelima, menjelaskan 3 aspek hidup beriman Kristiani. Yang keenam, menjelaskan makna dari beriman Kristiani yang sejati. Yang ketujuh, memberi contoh kebiasaan-kebiasaan yang mengembangkan iman Kristiani. Nah, anak-anak, kita sudah masuk dalam pembukaan dalam materi ini. Nah, Pak Kus menyajikan slide ini dengan foto para tokoh-tokoh bangsa, ya. Ada Bapak Jokowi,
ya sebagai presiden. Banyak tokoh itu menteri agama, wakil presiden, tokoh agama Katolik, tokoh agama Buddha, agama Kristen, ya. Dan saya lihat itu ada Konghucu juga. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Pak Gus atau apa yang dapat kalian petik dari slide ini? Apakah hanya figur saja ataukah apa dibalik peran masing-masing dengan ketokohannya itu? Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk dalam kegiatan inti. Orang beriman Kristiani yang sejati. Apa yang dimaksud orang beriman Kristiani sejati? Orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan-alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Yang kedua, orang yang selalu menyadari bahwa seluruh hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Anak-anak, dari slide gambar tadi, foto tadi, sebenarnya Pak Gus juga mau menyampaikan pesan di balik gambar itu. Orang Kristiani hidup di tengah masyarakat yang plural, yang majemuk. Perbedaan agama. Kita ingat pembelajaran yang lalu ada berapa agama? Ada 6 termasuk yang Katolik. Belum termasuk kepercayaan. Nah, anak-anak, kita mencoba mendalami ini. Bagaimana orang beriman Kristiani hadir di tengah masyarakat yang majemuk dan berperan ikut membangun bangsa. Untuk apa? Itu sebagai bentuk penghayatan iman Kristianinya. Iman Kristiani bukan soal doa, peribadatan saja, tetapi mempraktekkan ajaran agamanya, imannya melalui tindakan nyata. Mari kita selalu menghayati dan mempraktekkan ajaran agama masing-masing. Sehingga di Indonesia yang majemuk, yang kaya suku, agama, ras, dan bahasa ini menjadi kekayaan. Dan itu Allah sendiri yang telah memberi kekayaan yang begitu banyak kepada bangsa Indonesia. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu bersama Pak Gus. Masih bersama di Rumah Ilmu bersama Pak Gus di Rumah Ilmu. Anak-anak sekalian, tadi Pak Gus menjelaskan tentang orang yang hidupnya dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Nah, para tokoh Katolik dalam hidup berbangsa dan bernegara juga didorong oleh imannya, hidupnya, tindakannya mencerminkan imannya. Jadi tidak sekedar alasan-alasan keagamaan, ya, tetapi memang agama itu ada untuk memberikan sumbangan kehidupan yang lebih sejahtera. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Gus menayangkan di sini orang beriman Kristiani. Ada beberapa tokoh Katolik zaman masa-masa perjuangan kemerdekaan. Di situ yang pertama, yang sebelah kanan kalian atau kiri kalian, itu Monsinyur Sugio Pranoto. Ya. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memberikan penguatan-penguatan akan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Monsinyur Sugio Pranoto. Tokoh Katolik yang lain yang kita bisa meneladani karena iman Kristianinya, yaitu Laksamana Madya Yosafat Yosudarso. Beliau gugur di medan pertempuran di Laut Aru.
seorang TNI Angkatan Laut. Yang ketiga, Brigadir Jenderal Anumerta Slamet Riyadi. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, Bapak I.J. Kasimo, pelopor kemerdekaan Indonesia, salah satunya. Ya, beliau juga diangkat menteri ketika era Soekarno. Kemudian yang kelima adalah Marsekal Muda Anumerta Agustinus Adi Sucipto. Beliau diangkat sebagai Bapak Penerbang Indonesia. Jadi para tokoh ini, anak-anak, memiliki motivasi dan tindakannya sebagai orang beriman Kristiani dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, beriman Kristiani tidak cukup hanya hidup doa dan ibadat-ibadat saja, tetapi tindakan dan hidupnya sungguh-sungguh dimotivasi oleh imannya. Kita lanjutkan. Ada 4 alasan, anak-anak, bahwa Yesus Kristus sumber iman Kristiani. Ya. Yang pertama, bagi umat Kristiani, Yesus Kristus adalah Allah yang secara nyata menyelamatkan dirinya. Yesus Kristus adalah sosok penyelamat secara pribadi yang hadir di dalam hatinya. Yesus bersabda, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ada tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Yang kedua, seorang atau bagi umat Kristiani, Yesus adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Sabda Yesus, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini alasan yang kedua. Alasan ketiga, bagi umat Kristen, Yesus adalah satu-satunya yang mengenal Bapa dan dapat mewahyukannya. Katekismus Gereja Katolik artikel 151. Yesus Kristus adalah pengantara antara Allah dan manusia yang sampai sekarang berkarya melalui Roh Kudusnya, melalui Rohnya. Dan yang keempat, Roh Kuduslah yang menyatakan kepada manusia siapa Yesus. Jadi tidak ada orang yang mengimani Yesus tanpa dorongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah daya ilahi yang menjadikan orang beriman menjadi anak-anak Allah. Maka dari itu anak-anak, Roh Kudus bagi umat beriman menjadi Allah yang hadir di dalam hidupnya dan membimbing hidupnya. Kita akan masuk di dalam bacaan Injil. Ya. Mari kita baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Tetapi ketika dirasanya
Tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Nah, sekarang Pak Kus akan memberikan penegasan tentang Lumen Gentium artikel 14. Berdasarkan kitab suci dan tradisi gereja, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu keselamatan, yakni Yesus Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Masih bersama Pak Kus, pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti di Rumah Ilmu. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang masuk pada kekasan iman Kristiani. Kekasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus. Ya, yang tidak hanya diimani sebagai nabi, utusan Allah. Bagi orang Kristiani, Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Nah, tertulis dari 1 Timotius bab 2 ayat 4. Yang walaupun telah wafat, namun tetap hidup dan berkarya di dunia ini melalui Roh Kudus. Nah, itu di bawah itu Pak Kus menampilkan para rasul. Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus, ya, dengan para rasulnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam pembelajaran ini kita bisa memetik buah dari iman Kristiani. Tokoh-tokoh Katolik tadi bukan sekedar soal agamanya, tetapi agama yang sudah terintegrasi dengan tindakannya. Artinya apa? Mewujud ajaran agama yang mewujud dalam tindakan yang nyata. Jadi tidak hanya kata-kata saja, tetapi sudah berbuat. Itulah karena karya Roh Yesus, Roh Kudus sendiri, sehingga segala tindak tanduknya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya. Rela berkorban, Adi Sucipto, Yosudarso, Monsinyur Sugio Pranoto, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Anak-anak, singkatnya iman Kristiani dirumuskan dalam syahadat atau credo atau pengakuan iman gereja akan Tritunggal yang Maha Kudus. Anak-anak, sekarang Pak Kus mau menyampaikan 3 aspek hidup beriman Kristiani. 1. Pengalaman religius. Apa itu? Pengalaman manusia yang menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Kristus, dan pengalaman itu secara bebas menyerahkan diri kepada Kristus. Jadi pengalaman manusia itu menyerahkan diri kepada Kristus. Pengalaman religius. Yang kedua, penyerahan iman adalah jawaban manusia atas wahyu Allah yang telah berkarya menyelamatkan dirinya. Jawaban manusia itulah merupakan tindakan atas wahyu Allah. Ya, jadi jawaban manusia menjawab dengan apa? Percaya dengan apa? Kalau orang beriman Kristiani, ya dibaptis. Tandanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, pengetahuan iman. Apa itu? Pengetahuan iman merupakan usaha umat Kristiani
yang secara sadar mengembangkan pengetahuan imannya secara terus-menerus dan mempertanggungjawabkan imannya. Jadi anak-anak, setelah dibaptis kalian tidak cukup hanya melakukan aktivitas biasa tanpa belajar tentang ajaran agama kalian. Karena apa? Tuntutan sebagai orang beriman Kristiani harus meningkatkan pengetahuannya. Ya, sehingga apa? Dengan pengetahuan yang ada, memiliki pengetahuan yang benar, lalu juga dalam penerapannya juga benar. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar tahu tapi tidak berbuat. Jadi bagaimana pengetahuan yang dimiliki tadi diabdikan, diamalkan bagi kesejahteraan masyarakat, dunia, dengan cara kalian berperan dalam bidang kalian masing-masing. Nah, ini Pak Gus tadi menyebutkan Monsignor Albertus Sugio Pranoto, Yesuit. Ya, jika kita merasa sebagai orang Kristen yang baik, kita semestinya juga menjadi seorang patriot yang baik. Nah ini ya, ciri orang Kristiani. Karenanya kita merasa bahwa kita 100% patriotik, sebab kita juga merasa 100% Katolik. Malahan, menurut perintah keempat dari 10 perintah Allah, sebagaimana tertulis dalam Katekismus, kita harus mengasihi gereja Katolik dan dengan demikian juga mengasihi negara, mengasihi bangsa dengan segenap hati. Orang beriman Kristiani mewujudkan imannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Melalui apa? Melalui bidang masing-masing. Kalau kalian pinter futsal, sepak bola, jadilah berprestasi. Kalau kalian pinter robotik, pinter nari, pinter dance, silakan berprestasi di sana. Nah, anak-anak, apa yang membuat orang Kristiani supaya dia tangguh? Satu, punya keteguhan hati. Hati yang teguh, tidak mudah goyah, mempunyai fondasi yang kuat, akar yang kuat, ya, dan melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus sendiri. Yang kedua, sikap Yesus, sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Banyak contoh, ya, para nabi dan orang-orang kudus adalah orang yang hidupnya secara total menyerahkan hidupnya kepada Allah. Bagaimana dengan kalian? Saya? Nah, slide ini menggambarkan bagaimana ajaran iman itu bukan hanya kata-kata, tetapi perbuatan. Contoh-contoh kebiasaan anak-anak yang bisa dilakukan yaitu mengikuti perayaan Ekaristi. Kalian bisa membaca kitab suci, berdoa secara pribadi dengan keluarga juga, ya, aktif dalam kegiatan di lingkungan, di masyarakat, serta bisa berpuasa, mawas diri, refleksi, dan jangan lupa ada sakramen tobat. Nah, setelah rangkaian indikator tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gus, tiba saatnya sekarang Pak Gus memberikan penugasan. Yang pertama, jelaskan makna beriman Kristiani. Yang kedua, jelaskan 4 alasan bahwa Yesus sumber iman Kristiani. Yang ketiga, temukan makna dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang sikap beriman Kristiani. Yang keempat, tuliskan makna dari Lumen Gentium artikel 14 tentang umat beriman Katolik. Yang kelima, jelaskan 3 aspek hidup beriman Kristiani. Yang keenam, jelaskan makna dari beriman Kristiani sejati. Yang ketujuh, berilah contoh kebiasaan-kebiasaan yang mengembangkan iman Kristiani. Inilah anak-anak sekalian, setelah kita melalui kegiatan pembelajaran, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami menjadi orang Kristiani. Semoga dengan bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu, kami mampu mempertanggungjawabkan iman kami melalui kegiatan dan penghayatan hidup kami sehari-hari. Semoga dengan kegiatan yang kami lalui bersama sesama kami, menghadirkan Engkau, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan doa, dan kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.